Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah memberi kami nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih lagi yakni nikmat iman dan Islam. Karena dengan kenikmatan itulah kita dapat merasakan yang namanya hidup di dunia ini dengan rasa tentram dan damai. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, pemimpin kita, pemimpin kaum muslimin, yakni Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Dengan kata lain, minaz zulumati ilan nur, minal jahiliyah ilal Islam. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini tujuan saya membuat video ini untuk melaksanakan tugas akhir atau tugas UAS mata kuliah Ilmu Budaya dan Sosial Dasar. Ya, di dalam tugas kali ini saya akan menjelaskan tafsir dari Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Ya baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Imran ayat 190. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Yang artinya, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Quran surah Al-Imran ayat 190. Yang artinya itu tadi sudah saya bacakan artinya. Kemudian diriwayatkan dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha bersama bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Aisyah, saya malam ini beribadah kepada Allah." Jawab Aisyah, "Sesungguhnya saya senang jika Rasulullah berada di sampingku. Saya senang melayani kemauan dan kehendaknya. Tetapi baiklah, saya tidak keberatan." Maka bangunlah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari tempat tidurnya, lalu mengambil air wudhu tidak jauh dari tempat sholatnya, lalu sholat. Pada waktu sholat, beliau menangis sampai air matanya membasahi kainnya karena merenungkan ayat Al-Quran yang dibacanya. Setelah sholat, beliau duduk memuji Allah dan mengangkat kedua tangannya, kembali menangis terseduh-seduh. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya lalu berdoa dan menangis kembali, dan air matanya membasahi tanah. Setelah Bilal mengumandangkan azan subuh dan melihat Nabi menangis, ia bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapakah Rasulullah menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang terdahulu maupun yang akan datang." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Apakah saya ini bukan seorang hamba yang pantas dan layak bersyukur kepada Allah? Dan bagaimana saya tidak menangis pada malam ini? Allah telah menurunkan ayat kepadaku, yaitu surah Al-Imran ayat 190. Selanjutnya beliau berkata, "Alangkah rugi
Alangkah rugi dan celakanya orang-orang yang membaca ini dan tidak memikirkan dan merenungkan kandungan artinya. Di dalam tafsir ringkas dari Kementerian Agama dijelaskan bahwasannya manusia diperintahkan untuk merenungkan langit dan bumi, pergantian antara siang dan malam. Semua ini menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasannya dari Ibnu Abbas menceritakan bahwasannya orang-orang Quraisy datang kepada kaum Yahudi lalu berkata, "Mukjizat apakah yang dibawa oleh Nabi Musa? Mukjizat apakah yang dibawa oleh Nabi Musa kepada kalian?" Orang-orang Yahudi menjawab, "Tongkat dan tangannya yang tampak putih." Bagi orang-orang yang memandang, mereka datang kepada orang-orang Nasrani lalu bertanya, apakah yang dilakukan oleh Nabi Isa? Orang-orang Nasrani menjawab, dia dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya dan dapat menghidupkan orang-orang yang mati. Kemudian mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, berdoalah kepada Allah, semoga Dia menjadikan bagi kami bukit Safa ini menjadi emas. Maka turunlah ayat ini, yaitu firman-Nya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya antara malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Karena itu mari kita renungkanlah ayat ini, terutama di ayat 190. Bagaimana kita merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 190. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Adapun tafsirnya yaitu orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa memikirkan ciptaan Allah, merenungkan keindahan ciptaannya, kemudian mengambil hikmah dan manfaat dari ayat-ayat kauniyah yang terbentang di jagat raya ini. Seraya berzikir kepada Allah dengan hati, dengan lisan, dan anggota tubuh, mereka mengingat Allah sambil berdiri dan berjalan dengan melakukan aktivitas kehidupan. Di dalam tafsir ringkas Kementerian Agama dijelaskan bahwasannya penciptaan langit dan bumi sangat kompleks dan baru sedikit yang diketahui tentang itu. Silih bergantinya antara malam dan siang sangat kompleks. Pada era modern ini, ilmu pengetahuan telah mampu menyingkap bahwa bulan, planet Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus semuanya memberikan pengaruh berupa rotasional atau rotasi dynamic stability pada rotasi bumi dalam berkitar atau di dalam berputar mengelilingi matahari. Mereka inilah para ulil albab yang sampai kepada kesimpulan, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Kemudian maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka. Mungkin itu saja ceramah singkat dari saya mengenai tafsir dari Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Cukup sekian dengan ucapan nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.